Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu untuk bersama-sama dengan Ibu hari ini. Kita berkumpul di Zoom meeting ini. Mohon maaf karena kita belum bisa bertemu secara offline, mengingat corona di tempat kita ini masih sangat bisa dikatakan sangat buruk ya. Untuk itu kita hanya bisa bertemu via Zoom meeting ini. Baik, Ibu mau bertanya kalian apa kabar? Kabar baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya, puji Tuhan kalau kalian semua kabarnya baik-baik. Mengingat cuaca sekarang ini masih sangat buruk, Ibu berharap kalian juga selalu dalam keadaan yang sangat sehat-sehat dan baik-baik saja. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai kegiatan kita dengan doa. Ibu minta perwakilan dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Ya, Nak, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, sehingga kami akan melakukan kegiatan ini bimbingan kelompok Bapak. Semoga Engkau memberkati dari awal kegiatan kami hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih banyak Bapak. Haleluya. Amin. Terima kasih, Yubilina. Sama-sama, Ibu. Baik, jadi hari ini Ibu mengumpulkan kalian di sini, kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, kenapa bimbingan secara kelompok? Karena situasi dan kondisi kita saat ini belum memadai untuk kita bertemu secara langsung. Tujuan Ibu melakukan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada kalian tentang perilaku yang baik dalam dunia kerja, mengingat sebentar lagi kalian semua akan tamat dari sekolah ini, mungkin juga dari beberapa dari kalian akan langsung melanjutkan ke maksud Ibu akan langsung bekerja. Nah, meskipun di sini tujuan Ibu untuk maksudnya tema kita hari ini perilaku yang baik dalam dunia kerja, kan tetapi Ibu berharap apa yang Ibu kasih hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, kalian dapat menerapkannya nanti di dunia kerja dan juga mungkin pada tempat kalian berkuliah atau di lingkungan masyarakat. Oke, baik. Ibu meminta bantuan dari Veronica ya untuk men-share screen materi yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp tadi. Muka-muka kalian ini sangat cerah ya, cantik-cantik. Hai Fitri Utami, terima kasih sudah bergabung. Ibu, mohon maaf, hanya host yang bisa share screen. Aduh, iya Ibu lupa. Sabar. Ya, Ibu sudah menjadikan Veronica sebagai host-nya. Kalian semua sudah bisa melihat share screen-nya? Sudah, Ibu. Ya, mungkin Veronica bisa diperbesar lagi. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang perilaku yang baik dalam dunia kerja. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita menyepakati berapa lama waktu yang akan kita perlukan untuk membahas materi ini. Jadi oleh karena itu Ibu ingin meminta pendapat kalian. Kalau Ibu sih 45 menit ke depan ini Ibu waktunya memang untuk memberikan layanan kepada kalian. Bagaimana dengan kalian?
Bisa, Ibu. Setuju, Ibu. Baik. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap, Ibu. Sudah. Oke. Siap, Ibu. Ini materi nanti jangan masuk kiri, keluar kanan ya. Adik-adik, simpan baik-baik supaya nanti bisa diterapkan. Supaya Ibu di sini tidak omong, hanya bicara saya baru besong di sini, masuk kiri, keluar kanan. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Nah, sebelumnya Ibu ingin meminta pendapat kalian dulu. Apa sih yang kalian ketahui tentang perilaku? Menurut kalian, apa itu perilaku? Ya, silakan. Siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Yublina mungkin? Atau Perilaku itu kayak ya, bentuk silakan. apa yang kita lakukan, Ibu. Perilaku itu kayak bentuk apa yang kita lakukan sehari-hari, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Yublina. Jadi menurut Yublina itu perilaku apa yang kita lakukan setiap hari. Seperti itu ya Yublina. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ibu persilakan. Sepertinya ini pagi-pagi ini ada lapar kok. Semoga sudah semangat lagi nih cantik-cantikku. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin berpendapat, jadi Ibu langsung saja ya. Di sini ada menurut Tribowo. Jadi, menurut Tribowo, perilaku itu seperangkat tindakan yang membentuk respon baik yang teramati maupun tidak teramati. Jadi, respon di sini juga adalah respon positif dan negatif yang membentuk sikap, pengetahuan, dan tindakan. Jadi, menurut Tribowo ini, perilaku itu tindakan yang dimana kita membentuk suatu respon positif dan juga respon positif dan negatif, baik yang teramati maupun tidak teramati. Nah, sekarang contohnya seperti ini tadi nih, Ibu bertanya, kalian pendapatnya bagaimana? Itu kan stimulus yang Ibu berikan. Nah, respon yang kalian berikan, Yublina tadi memberikan respon positif, yaitu memberikan pendapatnya. Begitu. Kalau Anastasia, Veronica, dan teman-teman lain mungkin hanya menatap Ibu saja karena mereka tidak tahu kira-kira Ibu omong ini apa. Jadi seperti itu. Di sini ada respon negatif dan juga respon positif. Dan juga Ibu tidak dapat mengamati kalian semua. Kenapa? Karena yang muncul di layar Ibu, kalian semua tidak tertera di sini. Jadi Ibu tidak dapat mengamati respon kalian semuanya. Kemudian, Tribowo juga menyampaikan bahwa ada beberapa domain dalam perilaku. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Jadi, knowledge itu sendiri mencakup 6 tingkatan, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, dan sintesis. Jadi, di sini menurut ini siapa? Tribowo, dia mengatakan bahwa perilaku itu ada 6 ini domain. Yang pertama ada pengetahuan. Nah, di dalam pengetahuan itu juga ada 6 tingkatan lagi, yaitu ada tahu, memahami, aplikasi, analisis, dan juga sintesis. Nah, tahu di sini artinya bahwa perilaku yang ditunjukkan itu kita mengetahuinya. Setelah kita tahu, jadi kita dapat memahami. Ketika kita sudah memahami, maka kita akan mengaplikasikannya dan kemudian kita menganalisis lagi. Contohnya lagi tadi, ini misalnya tadi Ibu bertanya, nah Yublina tahu apa yang Ibu maksud dan dia bisa memahami sehingga dia mengaplikasikannya dengan cara apa? Dengan cara menjawab apa yang Ibu tanyakan. Kemudian dianalisis lagi bahwa oh iya benar tadi ya saya menyampaikan perilaku saya atau respon saya yang saya berikan tadi ternyata baik seperti itu. Kemudian yang kedua ada sikap atau attitude. Nah, kalau sikap di sini sendiri ada 3 komponen pokok. Yang pertama, kepercayaan atau keyakinan, ide dan konsep terhadap suatu objek. Kemudian, kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek. Kemudian yang ketiga, kecenderungan untuk bertindak. Dalam kecenderungan untuk bertindak ini, atau kata lainnya, train to behave, itu bahasa gaulnya ya. Sikap terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, menerima atau receiving,
Menerima diartikan bahwa orang atau subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan oleh objek. Nah, contoh lagi, itu contoh sederhananya tadi seperti yang Yubi tunjukkan. Nah, karena Yubi sudah mau dan menerima stimulus yang saya berikan, maka dia merespon, sikapnya itu merespon, dia menjawab apa yang Ibu tanyakan, seperti itu. Kemudian ada merespon atau responding, memberikan jawaban apabila ditanya. Itu maksudnya Ibu tadi ya. Setelah menerima, akhirnya Yubi merespon. Kemudian menghargai atau valuing, mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkatan yang ketiga. Kemudian yang terakhir, bertanggung jawab atau responsible atas segala sesuatu yang dipilihnya dengan segala risiko yang merupakan sikap yang paling tinggi. Nah, di sini Yubi sudah bertanggung jawab, artinya dia bertanggung jawab dengan apa? Dia mengetahui bahwa risikonya mungkin jawaban yang saya kasih itu tadi tidak 100% benar, akan tetapi dia bertanggung jawab dengan memberikan sikap untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu tadi. Sampai di sini adik-adik bisa paham? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ibu persilakan. Halo adik-adik, bisa paham sampai di sini? Bisa, Bisa, Ibu. Oke, baik. Kemudian domain perilaku yang ketiga adalah praktek atau tindakan. Jadi, tindakan terdiri berbagai tingkatan. Yang pertama, persepsi atau perception, mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil merupakan tindakan tingkat pertama. Kemudian yang kedua, respon terpimpin atau guided response, dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh merupakan indikator tingkat kedua. Dan yang ketiga ada mekanisme dan keempat ada adaptasi. Jadi tadi di sini domain yang keempat adalah praktik atau tindakan. Setelah teman-teman punya pengetahuan, punya sikap, jadi hal yang berikut yang teman-teman lakukan dalam perilaku adalah praktik atau tindakan, seperti itu. Jadi, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sudah, Ibu. Oke, yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Kira-kira Ibu ingin bertanya dulu, menurut kalian kira-kira ada tidak hal-hal yang mempengaruhi perilaku kalian? Silakan, jika ingin menyampaikan pendapatnya. Apa ada sih, kok perilaku saya seperti ini atau sikap saya seperti ini? Kira-kira ada tidak penyebabnya saya melakukan hal itu? Ada? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Jadi yang pertama, ada faktor predisposisi, yang artinya merupakan faktor positif yang mempermudah terwujudnya praktek. Maka faktor ini sering disebut sebagai faktor pemudah. Adapun yang termasuk faktor predisposisi yaitu kepercayaan, keyakinan, pendidikan, motivasi, persepsi, dan pengetahuan. Nah, di sini ketika teman-teman mempunyai kepercayaan diri yang baik, mempunyai keyakinan, pendidikan teman-teman juga baik, terus ada motivasi, persepsi yang dihadirkan oleh teman-teman sekalian itu bagus, sehingga teman-teman sikap atau perilakunya itu juga akan terpengaruh. Misalnya, kita, contohnya saja orang yang sekolah dan tidak sekolah itu memiliki perilaku yang sangat jauh berbeda. Kita di sini yang berpendidikan pasti sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Mungkin maksud Ibu di sini bukan hal-hal yang negatif ya, meskipun orang yang berpendidikan juga sikap atau perilakunya tidak semuanya negatif, akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan kita dengan orang yang berpendidikan. Kalau misalkan orang yang berpendidikan itu, jika diberikan stimulus, misalnya
Ibu bertanya, nah cara kalian menyampaikan pendapat itu pasti akan berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Perilakunya itu pasti berbeda. Misalnya mungkin kalau yang berpendidikan dengan cara mengangkat tangan, sedangkan orang yang tidak berpendidikan itu langsung sambar saja, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah faktor pendorong. Faktor pendorong terwujud dalam sikap dan perilaku petugas atau petugas kesehatan atau petugas lainnya, misalnya saya sebagai guru. Kemudian yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat. Perilaku orang lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang penting. Seperti yang Ibu katakan tadi. Kita ini orang yang berpendidikan itu mempunyai peranan yang sangat penting. Anak-anak sekalian, pernah dengar kan orang kalau misalkan kita yang anak sekolah maki-maki atau omong kasar, pasti orang bilang, aduh percuma sekolah tinggi-tinggi, tapi cara omongnya tidak jauh berbeda dengan kami yang tidak sekolah. Pernah dengar begitu kan? Pernah Ibu. Iya, itulah makanya perilaku kita yang berpendidikan ini harusnya berbeda dengan mereka. Karena apa? Persepsi mereka tentang kita itu sangat ekspektasinya itu sangat tinggi. Mereka pikir oh orang yang berpendidikan itu perilaku atau attitude-nya itu sangat berbeda dari kita. Jadi kita harus mencontohkan mereka. Jadi kalau kita yang berpendidikan juga perilakunya iri kanan naik ini apa segala macam, mereka juga pasti akan ikut. Karena kita orang penting yang menjadi contoh dari mereka. Kemudian yang terakhir ada faktor pendukung. Faktor pendukung terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidaknya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan atau fasilitas lainnya. Fasilitas ini pada hakikatnya mendukung atau memungkinkan terwujudnya perilaku sehingga disebut faktor pendukung atau pemungkin. Nah, fasilitas di sini contohnya pendidikan. Melalui fasilitas pendidikan itu kita bisa terfasilitasi untuk memiliki perilaku yang lebih baik dari orang-orang di luar sana. Jadi ada guru yang mengajar kalian, ada guru yang memberikan bimbingan atau menuntun kalian untuk berperilaku yang baik dan benar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, atau ada yang ingin menyampaikan pendapat? Kalau tidak ada, kita lanjut ke topik yang berikut, perilaku-perilaku yang baik dalam dunia kerja. Oke, Ibu ingin bertanya dulu, kira-kira menurut kalian, perilaku yang harus kalian terapkan di dalam lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah, itu harus seperti apa? Silakan. Saya Ibu. Iya, silakan, Yublina. Ini perilaku yang kita harus memiliki dalam lingkungan kerja atau lingkungan kita tuh, kita harus ini bisa berkomunikasi dengan baik Ibu, bisa saling ketemu teman, sapa, senyum sapa salam Ibu begitu. Ya, jawaban yang sangat bagus ya Yublina. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Oke, baik. Terima kasih ya, Yublina. Apa yang disampaikan oleh Yublina itu sangat bagus ya. Budayakan salam, senyum, dan juga sapa. Artinya, kemanapun kita pergi itu harus selalu melakukan hal itu. Meskipun orangnya kita tidak kenal. Biar kau nanti dong bilang, Ju kita ini, aduh orang gila, kok datang senyum-senyum sembarang. Saya ini, tidak apa-apa. Nanti juga pasti kalau kita senyum dengan orang tuh, mereka juga pasti akan membalas kita dengan senyuman. Coba Ibu Sujamin itu 100% benar. Oke, kalau di lingkungan kerja, kira-kira apa sih sikap yang harus perilaku yang harus kita terapkan? Yang pertama ada sopan santun. Di dalam dunia kerja itu, hal yang harus kalian perhatikan pertama adalah sopan santun. Karena sopan santun adalah dasar dari perilaku yang akan kalian terapkan. Kalau sesuai ada sopan santun lah ya, percaya orang-orang di satu tempat akan benci dan besong semua. Kemudian ada tulus. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu harus dengan tulus. Jangan kok ini kakak senior suruh, adek tolong ambil kakak minuman. Basong tunjuk, basong pemuka jelek, baru ambil itu minuman. Nah, orang akan tanda basong pemuka. Kemudian yang ketiga ada jujur. Mengerjakan sesuatu itu harus dengan jujur.
Begitu juga dalam mengambil pekerjaan. Kalau misalkan kalian nanti ingin bekerja, harus dengan jujur. Kalau misalkan kerja hanya untuk mendapatkan uang, memang tidak apa-apa sih, karena tujuan juga untuk dapat uang, akan tetapi mungkin harus lebih jujur lagi lah dalam memilih pekerjaan. Passion kalian itu harus diterapkan. Kenapa? Karena itu juga bagian dari jujur. Kalau misalkan nanti ambil jurusan lain, pilih kerja lain, itu tidak jujur, teman-teman. Selain itu, jujur dalam misalnya kalian dipercayakan untuk dijadikan sebagai bendahara. Nah, Anastasia, jangan makan uang kantor, harus jujur. Begitu. Kemudian saling menghargai satu sama lain. Ibu rasa saling menghargai ini kalian sudah tahu ya, apa itu saling menghargai. Jadi kayak misalnya ada orang yang berbicara, atau mungkin jangan merasa kalau misalkan umur kalian dengan orang lain di dalam tempat kerja itu jauh lebih terhitung jauh. Kalian buat diri macam saya di sini senior, jadi begini gitu. Kalau mau dihargai oleh orang lain, maka kalian juga harus bisa menghargai. Kemudian yang berikut ada saling menghormati. Kemudian tidak munafik. Tunjukkan jati diri kalian yang sebenarnya. Kalau misalkan Stefania di sini biasanya banyak omong, di tempat kerja juga banyak omong, akan tetapi harus dikontrol ya, Stefania. Kemudian yang berikut bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. Ini juga sangat penting. Kalau sudah dipercayakan untuk melakukan sesuatu, maka adik-adik juga harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Baik, sampai di sini paham? Paham, Ibu. Oke, Paham, Ibu. nah materinya sampai di sini saja. Mungkin ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Ada yang ingin ditanyakan kok mengenai perilaku yang baik ini? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin satu orang bisa simpulkan dulu. Kira-kira apa sih yang kalian dapatkan setelah mendengarkan Ibu omong panjang lebar kiri kanan atas bawah? Apa nih yang saya dapatkan? Silakan, Veronica mungkin bisa menyampaikan kesimpulan atau hal yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan ini. Baik, Ibu. Kalau dari saya, yang dapat saya simpulkan di sini adalah ketika kita memasuki dunia kerja atau suatu lingkungan yang baru itu, yang paling penting di situ adalah bagaimana perilaku kita, bagaimana respon kita terhadap lingkungan. Kemudian di sini bagaimana kita berperilaku itu sesuai dengan apa maksudnya, kita berperilaku itu harus sesuai dengan norma dan juga aturan. Yang paling penting adalah perilaku itu bagaimana kita menghargai, beradaptasi dengan lingkungan. Dimanapun kita berada, yang paling penting itu adalah perilaku. Sekian dari saya, Ibu. Ya, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus. Ibu berharap teman-teman yang lain juga dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Seperti yang Ibu sampaikan di awal, jangan masuk kiri, keluar kanan. Anastasia? Dari tadi Ya, senyum-senyum, Sani. Oke. Baik, karena waktu kita sudah hampir habis, kegiatan kita akan kita akhiri. Karena tadi kita sudah memulai dengan doa, maka sebentar lagi kita menutup dengan doa. Sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan bahwa semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, dapat kalian terapkan, tidak hanya nanti, menunggu nanti, oh Ibu karena Ibu bilang tadi ini untuk dunia kerja, jadi ini sikapnya nanti baru ini saya terapkan. Jangan ya, dari sekarang itu mungkin kalian bisa terapkan di lingkungan sekolah, dengan teman-teman kalian di rumah, dengan Bapak Mama juga. Baik, sekarang Ibu minta satu orang untuk memimpin kita doa. Silakan, Anastasia. Baik, terima kasih Ibu. Saya izinkan ke saya teman-teman untuk berdoa menurut ajaran agama saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan. Lancar. Semoga apa yang kami peroleh hari ini
dapat menjadi bekal untuk masa depan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Anastasia. Baik anak-anak sekalian, terima kasih. Nanti Ibu kirimkan link ya untuk kalian isi. Jadi di situ ada link untuk evaluasi tentang kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Semangat ya. Sebentar lagi kalian mau ujian. Dah. Ibu. Si Ibu.